ayat pokok yang tertera di sini sesuai dengan tema kebangkitan yang menghidupkan kita. Ya. Puji Tuhan. Baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11, kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama. Sudah? Sudah dapat? Oke, kita baca bersama Roma 8 ayat 11. 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Nah, memang penting pakai PPT. Kenapa? Karena pembahasan ini cukup dalam sebetulnya. Karena surat Roma itu surat yang berat sebetulnya. Nah, apalagi temanya seperti ini, ayat pokoknya ini, maka sebetulnya pembahasannya ini cukup rumit. Kenapa? Karena Roma pasal 8 adalah permata. Bahkan disebut mahkota dari keseluruhan surat Roma. Oke. Surat Roma terdiri dari 16 pasal, dan pasal 8 itu sebetulnya permata dari semua surat Roma. Dikatakan bahwa seperti tema kita, kebangkitannya menghidupkan kita. Tapi yang kita baca tadi, ayat 11, itu bentuknya bukan present tense begini. Future tense. Akan. Tapi karena saya orang Pantekosta, maka pasti bisa masuk. Haleluya. Bagaimana memasukkannya supaya dia jadi present tense? Bagaimana caranya supaya kebangkitannya menghidupkan kita? Oke. Akan ya nanti kita bicarakan. Tapi bagaimana jika tema ini bentuknya present tense, bentuknya sekarang? Maka berarti kita harus melihat dari ayat 1. Ayat 1 sampai 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Jadi untuk memahami ayat 11, kita melihat dulu ayat 1 yang merupakan berita sukacita. Inilah Injil, kabar baik. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikatakan tidak lagi di bawah penghukuman. Bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Penghukuman di sini menunjuk pada penghukuman kematian kekal. Dari teks aslinya, penghukuman berarti orang yang telah divonis mati. Orang yang telah dinyatakan bersalah dan divonis mati. Dan orang yang telah divonis mati tidak dapat membela dirinya sendiri. Tidak dapat membebaskan dirinya dari tuntutan hukuman mati itu. Kalau di Indonesia, kalau nggak dapat gerasi, ya nggak bisa. Berarti harus presiden yang bisa membebaskan seseorang dari hukuman mati. Saya pernah melayani di lapas wanita Tangerang. Ada seorang warga Filipina, Mary Jane, dihukum mati karena kasus narkoba, tapi karena lobi-lobi diplomatik antar negara, maka Presiden Jokowi memberikan gerasi. Dia dibebaskan dari hukuman mati dan pulang ke negaranya. Setiap orang, kata Paulus, dalam Roma pasal 3, saya nggak akan kemana-mana, akan muter-muter di Roma. Dan ada beberapa referensi lain. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah.
karena dosa. Semua orang patut dihukum mati karena dosa. Tetapi di sini firman Tuhan bilang, di dalam Kristus tidak ada lagi hukuman mati. Mengapa? Karena hukuman matinya telah diambil alih. Dikatakan Allah yang mengambil alih dengan jalan memberikan anaknya yang tunggal. Oke? Jadi setiap orang yang telah berdosa patut dihukum mati. Karena itu konsekuensi sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah berkata kepada Adam, jangan kamu makan buah itu. Pada hari engkau memakannya, pasti kamu mati. Pasti engkau mati. Jadi kematian itu adalah satu kepastian. Jadi tidak bisa dihindari. Dan kematian yang Tuhan maksudkan sesungguhnya bukan hanya kematian fisik, tapi kematian kekal. Dan itu tidak dapat diubahkan kecuali Allah yang mengubahnya. Dan tidak ada cara apapun yang bisa dilakukan oleh manusia, oleh keturunan Adam. Hanya oleh Allah sendiri yang bisa menyelesaikan itu. Adam telah jatuh dalam dosa. Dan semua keturunannya telah ikut tercemar oleh dosa. Adam telah menerima vonis mati. Maka semua keturunan Adam menerima vonis yang sama. Tapi luar biasanya, Paulus menulis di dalam surat Roma, masih di surat Roma ya, di pasal yang kelima. Di sana dikatakan, mulai ayat 12 sampai ayat 17, dikatakan bahwa Adam memang patut dihukum mati. Tapi Adam itu baru menunjuk dia yang akan datang. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Dan pelanggaran Adam tidak sebanding, tidak setara dengan kasih karunia Allah. Artinya dosa punya daya rusak dan daya mematikan yang tidak terhindarkan. Tapi kasih karunia dikatakan lebih dari itu. Itu berarti kasih karunia Allah yang dikatakan dalam Kristus lebih besar daripada kuasa dosa dan kuasa maut. Itu berarti setiap kita sekarang yang di dalam Kristus, di ayat 1 tadi pasal 8 mengatakan tidak bisa diganggu gugat lagi oleh penghukuman, oleh kematian kekal. Keren. Kenapa? Karena sekalipun pergumulan akan dosa di pasal yang ke-7 itu masih terus berlangsung. Makanya Paulus bilang, secara roh aku melayani Allah, tapi tubuhku masih melayani hukum dosa. Kenapa begitu? Karena memang natur kita sudah jatuh sejak Adam. Dan itu hanya dipulihkan di dalam ayat 11 ini. Tapi kebangkitannya sudah terjadi pada manusia rohani kita. Karena ayat 11 menunjuk pada kebangkitan tubuh, eskatologinya belum terjadi. Tubuh kita saat ini masih dikuasai dosa. Makanya dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8, di sana masih terjadi pertempuran antara keinginan daging, pikiran daging, dan keinginan roh. Makanya Paulus perlu menulis ini, karena meskipun kita sudah lepas dari hukuman mati, sudah lepas dari ancaman kematian kekal, tapi kita masih berpotensi untuk jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa. Itu sebabnya di pasal 8 ini yang ditekankan adalah tentang hidup di dalam roh. Perhatikan, sejak ayat 1 sampai ayat 4, kita menemukan di sana sebetulnya yang terjadi adalah pembebasan penghukuman bukan hanya karena karya Yesus, tapi karya Allah Tritunggal yang seutuhnya. Baca baik-baik. Di situ pertama tuliskan dalam Kristus, baru oleh Roh, lalu Allah yang menunjuk pada Allah Bapa. Kenapa Allah Bapa? Karena hanya Allah Bapa yang menyerahkan anak yang tunggal kan. Jadi
kuasa kebangkitan adalah karya Allah Tritunggal seutuhnya. Perhatikan. Di Roma pasal 6 ayat 4, Bapa lah yang membangkitkan Yesus. Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-18, aku berhak untuk menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Makanya ketika dia tergantung di kayu salib, dia berkata dalam penghabisan, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Jadi Yesus mati bukan karena tombak Roma, bukan karena cambuk Roma. Dia bisa membebaskan dirinya dalam kuasa kealahannya. Tapi karena kemanusiaannya harus tunduk pada kuasa maut, karena dia harus menanggung dosa dalam tubuhnya, maka dia membiarkan dirinya untuk mati. Dan itu penyebabnya adalah dari Yesus sendiri. Jadi bukan karena siapapun, bukan karena Yudas berkhianat, bukan karena Pilatus memutuskan yang salah, bukan juga karena orang Farisi, bukan karena mahkamah agama, bukan siapa-siapa. Kematian Yesus adalah kehendaknya sendiri. Aku berhak menyerahkan nyawaku dan berhak mengambilnya kembali, dalam artian aku yang memang memberikan diriku untuk mati dan aku berhak untuk bangkit. Dan di pasal 8 ini dikatakan roh yang menghidupkan. Jadi kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang dilakukan secara bersama oleh Allah Tritunggal itu. Nah, supaya kita paham, karena ini doktrin, maka saya harus pelan-pelan. Yesus mati di atas kayu salib. Dalam surat Galatia pasal 3:13, Paulus menulis bahwa yang tersalib itu adalah orang yang terkutuk sesuai dengan Taurat. Itu Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Orang yang tergantung di tiang karena pelanggarannya terhadap Allah, maka dia patut dihukum mati di atas tiang. Tiang di situ diterjemahkan pohon, sebetulnya dari bahasa Ibrani itu artinya pohon. Dan menariknya, di dalam bahasa Yunani, ketika Paulus menulis dalam surat Galatia pasal 3 ayat 13 maupun Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 itu, bahwa salib Kristus ditulis dalam bahasa Yunani bukan stauros, tapi sulon. Kenapa begitu? Stauros adalah salibnya Roma. Artinya setiap orang yang disalib adalah orang yang dihukum mati karena melanggar hukum Roma. Makanya dua penjahat yang ada di kiri dan kanan Yesus, mereka dihukum mati karena melanggar hukum Roma. Tapi Yesus, kenapa ditulis sulon bukan stauros seperti dua penjahat? Karena Yesus tidak melanggar hukum Roma, tapi Yesus menanggung penghukuman manusia terhadap Allah. Sulon diterjemahkan pohon. Ia ditaruh, dipakukan, dimatikan di atas pohon. Kenapa begitu? Karena dosa pertama manusia, Adam, terjadi akibat mengambil buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Adam mengambil buah yang dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Adam jatuh dalam dosa dan harus mati. Yesus datang ke pohon untuk mati supaya keturunan Adam menjadi hidup. Adam makan dari pohon dan dia mati, mengakibatkan seluruh keturunannya mati. Tapi Yesus, Adam yang terakhir, dia datang ke pohon itu supaya dia mati dan keturunan Adam bebas dari penghukuman. Keren. Saya ketika membaca itu, wah gila. Keren banget nih Tuhan. Dalam Kejadian pasal 3:22, ketika manusia jatuh dalam dosa, sesudah Allah menghukum manusia, Hawa lalu Adam. Tapi di sana ada pengharapan. Meskipun perempuan dihukum, tapi dia diberi pengharapan bahwa dari dia nanti akan lahir yang kita kenal Kristus sekarang ini. Adam kena hukum, tanah akan terkutuk
dan menjadi semak duri. Allah tidak mengutuk Adam, tapi tanah. Tapi jangan lupa, Adam terbuat dari tanah yang dikutuk. Allah tidak menghukum pribadi manusia, tapi dia menghukum apa yang harus dimatikan. Itu sebabnya tubuh manusia dari tanah akan menjadi tanah. Yang dihukum Tuhan bukan pribadi kita, tapi Tuhan menghukum tubuh kita dengan kematian. Perhatikan, sebelum Adam diusir dari Taman Eden, Kejadian 3:22, Tuhan bilang, jangan biarkan mereka masuk untuk makan buah dari pohon kehidupan. Mengapa begitu? Karena kalau Adam dan Hawa dalam keadaan berdosa, makan buah pohon kehidupan kekal, mereka akan jadi makhluk yang sangat mengerikan. Mereka akan seperti Lucifer dan kawanannya yang tidak bisa ditebus. Itu sebabnya Allah harus keluarkan mereka dari taman, harus dipisahkan dari hadirat Allah, supaya mereka masih bisa diselamatkan. Dan pohon kehidupan itu lain tidak bukan, digantikan oleh Sang Firman yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ketika Yesus naik, Adam memakan buah dari pohon yang hidup. Yesus naik ke pohon yang mati, yaitu salib. Kan salib kan pohon yang dimatikan dulu, ditebang, dihancurkan. Adam ambil yang hidup, Yesus ambil yang mati. Tapi di sana, dengan mengenakan mahkota duri, bukan hanya dosa, penghukuman hidup kekal yang diambil alih oleh Yesus, tapi kutuk akan tanah yang mengeluarkan semak duri itu juga diambil alih Yesus. Artinya, saudara dan saya bukan hanya dibebaskan dari penghukuman kekal, diberikan hidup yang kekal sekarang, tapi juga kita kembali diberkati dalam setiap usaha pelayanan pekerjaan kita. Karena tanah tidak terkutuk lagi. Saya paham ini sudah sangat lama. Itu sebabnya ketika saya jadi gembala GPDI, yang jemaatnya bisa dihitung dengan jari tangan, jari kaki, ada lebih sedikit. Tanpa gaji, sudah pasti GPDI gitu loh. Tapi saya tidak pernah mengalami kekurangan. Saya tidak pernah, dan keluarga saya tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan sampai kelaparan. No. Nggak bisa bayar rumah, nggak bisa, nggak pernah. Kenapa? Karena saya bukan hanya dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut, tapi saya telah dibebaskan juga dari tanah yang terkutuk. Artinya, bahwa ketika saya melayani jemaat yang secara materi tidak bisa menolong saya, tapi pelayanan saya itu, penggembalaan saya itu adalah Taman Eden yang dikembalikan kepada keturunan Adam, saya dan saudara. Makanya kalau kerja ketika kita melayani, happy lah. Karena kita harus mindsetnya berubah. Kita tidak lagi di tanah yang terkutuk. Kita tidak lagi hidup di tanah yang mengeluarkan semak dan duri. Bagi orang yang tidak percaya Yesus, bagi orang yang di luar Kristus, yes, mereka akan kerja keras dan selalu berpikir tidak akan cukup dengan pekerjaan, dengan gaji yang dia punya. Tapi orang yang di dalam Kristus, dia tahu ketika dia diberkati, pasti tanah pekerjaannya diberkati. Kenapa saya katakan tadi? Allah tidak mengutuk orangnya. Allah mengutuk tanahnya, asal dari manusia. Karena tanah terkutuk, mengeluarkan semak duri, maka hidupnya jadi susah. Rezekinya seret, kata Tuhan, kan begitu. Kamu akan bekerja dengan susah payah. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pekerja keras, tapi bukan pekerja berat. Menciptakan kita untuk melakukan karya-karya, bukan untuk menjadi orang yang bekerja seperti budak di tanah Mesir. Bisa paham ya? Karena tanahnya sudah tidak lagi bersemak belukar. Berarti kan tubuh kita dari tanah. Tanahnya sudah tidak terkutuk.
berarti setiap upaya kita dalam melakukan pelayanan dan pekerjaan apapun, Tuhan pasti berkati. Yes, itulah. Makanya saya nggak peduli ada kolektor nggak ada kolektor, santai aja. Melayani kolektor ya cuma buat operasional pelayanan. Saya pulang dengan istri cuma lihat dompet ketawa-ketawa di mobil. Ketawa-ketawa. Kenapa? Kalau mau pikir-pikir dalam hati, nasibku bagaimana besok ini? Tapi karena saya punya pikiran, saya bukan lagi orang yang berada di bawah penghukuman. Tapi saya orang yang telah diberkati Tuhan. Maka semua pasti baik-baik saja. Haleluya. Karena lihat ya, kematian Yesus di salib telah mengalahkan hukum dosa. Makanya di ayat 1 tadi, ayat 2, ya, bahwa roh yang menghidupkan itu telah memerdekakan kita dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Ada 2. Kematian Yesus mengalahkan hukum dosa, kebangkitan Yesus mengalahkan hukum maut. Penghukuman yang dimaksud Tuhan adalah tentang kitanya dalam kekekalan. Bukan di dalam tubuh. Tubuh kita pasti mati. Tapi ada kebangkitan. Makanya di ayat 5-8 itu terjadi pertempuran antara keinginan roh dan keinginan daging. Oke? Di situ. Pertempurannya di mana? Pikiran. Mindset kita. Haleluya. Banyak orang yang masih ketakutan. Masih nggak merasa nggak layak untuk ikut Tuhan. Merasa nggak layak untuk melayani. Karena dia belum paham bahwa di dalam Kristus, dia bukan hanya beragama Kristen, tetapi dia menjadi milik Kristus. Ayat yang ke-9. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus. Bukankah Efesus 1 ayat 13 mengatakan bahwa materai kekristenan kita, materai kita sebagai milik Kristus adalah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai materai keselamatan kita itu berarti tidak bisa diganggu gugat. Karena itu materai punya kekuatan hukum. Dan hukumnya bukan hukum dunia. Tapi ini berkekuatan hukum yang tidak bisa diputuskan atau dibatalkan oleh siapapun. Karena materai ini materai dari Allah Sang Pencipta. Potensi dosa masih bisa? Yes. Kita masih bisa bolak-balik. Tapi selama Roh Kudus ada, kita akan tetap akan disuarakan suara pertobatan. Maka Yesus bilang, kamu tidak akan kutinggalkan sebagai yatim piatu dalam Yohanes pasal 14 ayat 18. Tapi aku akan meninggalkan engkau seorang penolong dan penghibur. Supaya apa? Dia yang akan datang ini akan menginsafkan dunia akan dosa. Lalu apa dia bilang? Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu bicara bukan damai yang kita pikir soal perasaan, enggak. Damai sejahtera yang dimaksud adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi, perhatikan di ayat 5-8, keinginan daging, hawa nafsu itu pasti bertentangan dengan kehendak Allah. Itu pasti dikatakan berseteru melawan Allah, dan itu pasti menghasilkan kematian. Tapi ketika kita ada di dalam kehendak Roh, kita hidup dalam pimpinan Roh, maka dikatakan kita akan tunduk kepada Tuhan dan kita akan mengalami hidup dan damai sejahtera. Dan itu dimulai dari pikiran. Kenapa? Kejatuhan manusia pertama dari pikiran. Ketika Hawa melihat buah itu, dan dia kemudian melihat, wow, buah itu baik untuk dimakan. Itu kan dari pikiran. Dari mata dia melihat lalu dipikirin. Benar juga kata si ular. Bagus juga tuh. Masuk akal. Makan. Seringkali intimidasi kepada kita itu bukan karena orang lain yang mempengaruhi kita, tapi pikiran kita yang mempengaruhi kita. Rasa takut,
khawatir, cemas akan hidup yang sekarang maupun yang akan datang, itu biasa di pikiran. Makanya orang kalau stres sakit kepala, aduh pusing gua, pusing 7 keliling, mau minum obat apapun nggak bakal sembuh, karena itu bukan sakit kepala biasa, tapi itu berasal dari pikiran yang telah dicemari oleh dosa. Iya dong. Makanya kan kalau orang lagi stres gitu ya, lagi galau, itu pasti kehilangan damai sejahtera. Makanya Paulus bilang apa di dalam Filipi pasal yang keempat? Ya kan? Kalau kamu khawatir, nyatakanlah kepada Tuhan. Lalu apa? Berdoa, mengucap syukur. Maka apa akibatnya? Di ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah. Itu akibat langsungnya. Oke? Akibat langsungnya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Akal yang banyak pikiran, yang banyak aneh-aneh itu. Perhitungannya kita sok tahu gitu kan. Kayak Hawa kan. Dia pengen jadi seperti Allah yang maha tahu. Kita tuh khawatir, kita tuh cemas akan hidup ini karena kita merasa seperti Allah yang maha tahu. Kita merasa bahwa apa yang ada di hadapan kita, itu kita bisa pecahkan sendiri. Makanya dalam ketidakmampuan di situ kita frustasi. Kehilangan damai. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dikatakan, ungkapkanlah isi hatimu kepada Tuhan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menguasai hati, perasaanmu, dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi itu bukan sekedar rumusan biasa, tapi itu adalah cara berpikir orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Haleluya. Makanya berapa minggu lalu ya, belum sampai 2 minggu lalu, anak saya harus bayar kuliah, cicilan. Jadi karena dia per semester 12 juta, dikasih cicilan 4 kali. Cicilan pertama bulan Januari sudah dibayar 2,5 juta, lalu cicilan kedua 3,1 juta, bulan Februari belum dibayar. Istri saya minta, bisa nggak kita bayar sekalian, kita rapel di bulan Maret. Oh boleh bu. Saya bilang gila aja, 3,1 belum dibayar apalagi 6,5. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak mau pusing, saya fokus untuk melayani jemaat. Saya fokus untuk membuat konten-konten untuk firman Tuhan. Saya fokus untuk pekerjaan Tuhan saja. Saya nggak mau pusing itu. Setelah tagihan datang kepada anak saya, 6.565.000, maka tiba-tiba hanya dalam 1 hari, istri saya sudah dapat tagihan dari STTPJ untuk bayar semester 7, semester 8, dan uang ujian skripsi. Haleluya. Di atas 10 juta total. Nah, ini STTPJ itu. Tapi saya nggak mau pusing. Tanggal 23 malam, anak saya masuk kamar. Pap, jangan lupa 26. Oh ya? Ya. Padahal tanggal 23 itu, uang saya, ya, sisa nggak nyampe 20.000. Saya bilang, nak sini, kita berdoa. Lakukan firman Tuhan dong. Daripada pikiran saya kemana-mana, mikir saya mau kemana nih Tuhan. Mendingan apa? Lakukan. Filipi pasal 4, ayat yang ke-6. Kita memuji Tuhan, kita berdoa. Saya cuma bilang, Bapak, anakku butuh segini, istriku butuh segini. Kami nggak punya uang. Engkau Bapak kami, aku percaya Engkau lebih dulu tahu sebelum aku bicara, karena Yesus yang ngomong begitu, bukan? Maka aku percaya berkat-Mu sedang datang. Kami bersyukur, kami pasti bayar tepat waktunya. Amin. Kan anak saya dengar dong, dia doakan. Saya harus melatih dia juga. Jangan berharap pada papamu yang manusia ini. Berharap pada Bapa di sorga. Besoknya 24. Malam saya dengan istri pas jalan, tahu-tahu istri saya dapat WA. Ibu, puji Tuhan, ini ada berkat sedikit. Saya bilang, ini ada berkat sedikit katanya. Ya buka aja, lihat. Kan udah kelihatan dari luar, kan belum buka udah kelihatan tulisannya tuh. Ya buka aja, pas buka, lihat di saya bilang, sedikitnya berapa? Dia matanya langsung berkaca-kaca. Bisa bayar. Haleluya. Kenapa?
karena tanah tidak terkutuk lagi. Saya melayani Tuhan bukan demi menghasilkan yang terkutuk, tapi saya tanah yang diberkati. Artinya setiap pekerjaan saya pasti juga memberkati, karena Dia telah lebih dulu memberkati saya. Haleluya. Karena kutuk semak duri sudah dipakaikan ke kepala Yesus, maka pasti dibebaskan dari semak duri. Kekhawatiran, bukan bilang tanah yang ditumbuhi semak duri, itulah orang yang khawatir akan dunia ini. Engkau sudah dibangkitkan, sudah menghidupkan kita. Manusia rohani kita sudah bangkit, harusnya pikiran kita juga berubah dong. Makanya dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, kamu persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Lalu apa? Jangan serupa dengan dunia ini, yang suka berpikiran negatif, yang suka pesimis, yang suka membiarkan pikirannya dikuasai oleh intimidasi dan kekhawatiran, dan mau hidup dalam hawa nafsu. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kenapa begitu? Karena peristiwa-peristiwa itu sedang terjadi pada jemaat. Makanya Paulus perlu mengingatkan jemaat, jangan biarkan keadaan yang sedang berlangsung itu menguasaimu, tapi biarkan Roh Kudus yang menguasaimu. Makanya ketika kita membaca kembali di ayat sebelum, makanya untuk masuk ke sini saya harus urut dulu. Ayat 9, ayat 10 jelas di sana dikatakan bahwa tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika roh Allah diam di dalam kamu. Pertanyaannya, roh Allah, Roh Kudus sudah ada belum dalam kita? Harusnya sudah dong, karena setiap orang yang percaya Yesus, saya katakan tadi, kepadanya telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Itu mark with the seal, artinya itu disegel. Sudah disegel, menjadi milik Kristus. Ayat 10, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Baru kita masuk di ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Maka kita lihat di sini, ketika kita telah dibangkitkan oleh roh, pertama-tama adalah manusia rohani kita. Maka cara berpikir kita harus berubah. Hidup kita harus berubah. Maka apa yang kita dapatkan di situ? Kepastian kepemilikan Tuhan atas hidup kita. Kamu milik Kristus. Oke? Dan itu dari tensa waktunya itu menunjuk sudah terjadi final. Jadi milik Kristus itu bukan kita bisa masuk lagi, oh saya kemarin milik Kristus waktu saya berbuat baik, kemarin saya sudah berdosa, saya sudah bukan milik. Enggak begitu. Kita milik Kristus apapun keadaan kita. Roh tidak terpengaruh oleh kita. Kita selamat bukan karena perbuatan, itu adalah tuntutan Taurat. Tapi kita selamat karena kasih karunia, karena perbuatan Allah sendiri. Jadi, ketika kita sudah selamat, kita masih berbuat dosa, selama Roh Kudus masih berbicara untuk menginsafkan kita, berarti kita masih di dalam Kristus. Oke? Nah, belum 1,5 jam kan? Oh ya. Dan dia bilang tadi 1,5 jam. Ini belum. Nggak, tenang. Ntar lagi. Karena ini belajar, karena ini masuk tema ini nggak gampang. Gitu ya. Kenapa? Setelah itu kita akan melihat. Dampaknya apa? Menjadi milik Kristus. Kita mendapatkan roh yang berdiam di dalam kamu. Itu permanen. Kenapa? Karena Dia yang berdiam di dalam kamu itu dalam keadaan terus-menerus. Roh Kudus yang ada di dalam kita bukan seperti Roh Kudus di Perjanjian Lama. Dia masuk ke dalam Saul, lalu dia bisa tinggalkan Saul. Tidak seperti itu. Itu Roh Kudus yang sementara, tapi di dalam Perjanjian Baru
kita dalam Kristus, Roh Kudusnya berdiam terus-menerus. Karena dia bentuknya present tense. Present indikatif aktif, karena ini ada mahasiswa, jadi saya boleh terangkan. Dia bentuknya seperti itu, artinya dia akan terus berlangsung. Tidak peduli kita benar, enggak benar. Tapi disitulah proses pembentukannya supaya kita jadi benar seutuhnya. Kenapa? Itu present tense-nya. Present tense yang berikutnya, yang kekiniannya, tadi roh Allah dalam kita, sekarang apa? Di ayat 14, kita adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Itu bentuknya sekarang. Berarti, berkatnya, akibat dari kepemilikan Kristus atas kita, memang hidup gak mudah. Tapi ada roh yang memimpin kita. Roh tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun, karena kita anak-anak Allah. Itu ayat 14-nya. Karena kata memimpin di situ, itu sama dengan roh memimpin Yesus di padang gurun. Untuk apa? Dicobai iblis. Berarti kita yang sudah selamat di dalam Kristus, perjalanan hidup kita nggak mudah. Kita akan menjumpai banyak persoalan, kita akan menghadapi banyak tantangan, tapi rohnya ada bersama dengan kita. Itu berarti saudara dan saya aman saja. Karena kita anak-anak Allah. Ada nggak orang tua di sini akan biarin anaknya lepas dari perhatian? Enggak. Bahkan seorang tua, meski anaknya udah menikah, udah punya anak, tetap aja dia akan perlakukan anaknya sebagaimana dulu. Dia tidak akan pernah membiarkan anaknya. Haleluya. Lalu apa? Di ayat 26-27, Roh Kudus itu Allah yang ada pada kita, yang kekinian ya, present tense. Dia membantu saudara saya untuk berdoa kepada Bapa. Ternyata ketika saudara saya dalam masalah, kadang-kadang kita sulit untuk berdoa, bukan? Karena sudah terlalu tekanannya di pikiran, di hati kita sudah sangat mendekat. Kita bahkan gak sanggup berdoa. Tapi seringkali hanya tetesan air mata. Bahkan orang Pantekosta kadang cuma sanggup berkata haleluya, haleluya. Itu pun ternyata ilham Roh Kudus. Dengan perkataan yang tak terucapkan. Maka ada lakukan tiap tetes air mata, Tuhan Yesus setia. Karena hanya dengan seperti itu, kadang-kadang kita gak bisa ngomong. Tapi ternyata Roh Kudus yang tahu keadaan kita, dialah yang menyampaikan, bersyafaat katanya kepada Bapa. Dan Bapa tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia mengerti apa maksud roh itu. Jadi saudara saya mengalami kebangkitan ini, mengalami kehidupan dalam Kristus, berarti kita mengalami penyertaan terus-menerus. Dan untuk yang masa depan, di ayat 11 ini, akan ada kebangkitan tubuh. Tubuh pasti mati, tapi ada kepastian kebangkitan. Karena kita dalam Kristus. Masa depan yang berikutnya di ayat mana? Ayat 17. Bahwa bersama-sama dengan Kristus. Nanti. Ini bentuknya future tense. Sama dengan ayat 11. Kita bukan hanya akan mengalami kebangkitan tubuh. Tapi kita juga akan mendapatkan warisan yang kekal. Bersama-sama dengan Kristus. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Di kerajaan surga. Wahyu 22. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.